Oke, kali ini kita akan mengingat kembali terkait dengan materi lanjutan setelah selesai kita mempelajari terkait dengan teori 5 unsur, yaitu kita masuk kepada teori substansi vital. Substansi vital yang ya ini agak rumit, tetapi kita sederhanakan bahwa kalau substansi vital itu adalah bahan-bahan penyusun di tubuh ya, yang dia itu vital atau sifatnya itu sangat penting atau utama. Jadi substansi vital itu adalah bahan-bahan penyusun, bahan-bahan yang membentuk tubuh, yang dia itu sangat penting di dalam tubuh kita dan merupakan penyusun utama adanya tubuh kita, baik menyusun kemudian menjalankan dan juga menyebabkan ada suatu kehidupan, ada suatu pergerakan, ada suatu proses fisiologis ya, proses alami di tubuh manusia. Nah, kemudian apa saja substansi vital itu? Ada yang pertama yaitu Qi. Qi ini sederhananya adalah seperti energi. Nah, kemudian yang kedua ada Jie. Tulisannya Sue tapi kita bacanya Jie atau darah. Kemudian yang ketiga ada Jing. Tulisannya Jing, kita bacanya agak ke huruf C, jadi Jing itu adalah esensi. Esensi yaitu sulingan ya, saripati dari makanan dan minuman yang kita konsumsi maupun yang diwariskan oleh kedua orang tua. Kemudian yang keempat adalah zalir. Zalir itu adalah cairan-cairan tubuh, cairan-cairan zat-zat cair, benda-benda cair yang ada di tubuh kita, berbagai macam. Kemudian yang kelima ada sen. Sen ini jiwa atau pikiran. Nah, ini nanti pembahasannya akan kita kaitkan dengan jantung, yang sen, khusus yang sen. Kemudian pada substansi vital kita akan bahas 4 terlebih dahulu. Ada Qi, ada Jie, ada Jing, ada zalir, Jinye. Zalir atau istilah lainnya adalah Jinye atau bacanya Jinye. Nah, seperti itu. Sehingga 5 substansi vital kita akan pelajari satu persatu dengan lebih sederhana, tapi harus tetap lengkap. Nah, karena urutannya adalah kita mempelajari Qi terlebih dahulu, maka kita membahasnya tentu terkait dengan Qi terlebih dahulu. Dan pada dasarnya bahwa kalau substansi vital tadi ada banyak hal, itu adalah asal mulanya adalah dari Qi. Qi atau energi, yang itu kan energi itu tidak padat, yang kemudian nanti Qi atau berbentuk energi yang tidak padat ini akan punya derajat kepadatan atau derajat material yang berbeda-beda. Nanti kalau Qi dia lebih padat lagi, tercampur dengan berbagai macam bahan lain, itu bisa jadi darah. Kemudian ada juga menjadi esensi, kemudian zalir tubuh. Jadi semuanya itu adalah Qi pada dasarnya. Substansi vital itu adalah Qi. Cuma kepadatannya itu berbeda-beda. Seperti itu. Darah, esensi, zalir, kemudian sen atau jiwa pikiran, semuanya itu adalah Qi atau energi tapi beda kepadatannya. Nah, kita akan membahas terkait Qi yang kemudian fokusnya telah kepada kedokteran Tiongkok, karena Qi ini pembahasannya banyak sekali ya, ada di bela diri, ada di filsafat ya,
Nah, kita yang kesehatan. Nah, bahwa kalau sebenarnya di dalam filsafat dan teori kedokteran kesehatan Cina kuno, itu manusia itu berasal dari Qi juga, yang kemudian asal Qi-nya itu adalah dari Qi langit dan Qi bumi. Mereka itu bersatu menjadi manusia secara utuh, menjadi diri kita. Ya, adalah interaksi antara energi langit dan energi bumi menyusun manusia menjadi manusia. Nah, kalau kita mau lihat secara lebih rasional lagi, langit ini apa yang ada di atas bumi, yaitu adalah unsur udara, kemudian sinar matahari. Nah, seperti itu. Kemudian bumi, yang ada di bumi apa saja? Semua tanaman itu berasal dari bumi. Yang kita makan, padi-padian, beras, gandum, sagu, jagung, tela, singkong, dan lain sebagainya itu berasal dari bumi. Begitu juga air yang dari sumber mata air itu juga ditampung di bumi, meskipun juga ada unsur langit, yaitu curah hujan, ya, tetesan air hujan. Itulah yang kita gunakan di dalam kehidupan kita. Kita makan, ya, dan minum itu menggunakan energi dari bumi, ya, makanan beras, gandum, dan lain sebagainya, minumnya dari air tanah, ya, kemudian kita itu mendapatkan oksigen, mendapatkan sinar matahari itu dari langit. Nah, seperti itu untuk kehidupan diri kita. Maka disebut bahwa manusia itu berasal dari interaksi Qi atau energi dari langit dan juga dari bumi. Dan di sini juga ada hubungan antara langit dan bumi, yaitu alam dengan manusia. Jadi ditekankan sekali terkait hubungan antara manusia dan alam. Jadi manusia itu membutuhkan alam untuk apa? Ya tentu untuk kita bertahan hidup, makan, minum, mendapatkan oksigen, ya, kemudian untuk tinggal, dan alam pun dia perlu manusia untuk pengembangan alam secara lebih baik lagi, ya, rekayasa oleh manusia. Alam ini perlu misalnya perlu alam ini ada campur tangan manusia, misal ketika ada bencana. Nah, untuk penanggulangannya itu yang bisa menanggulangi juga manusia. Kemudian ketika alam ini sedang memiliki suatu polusi tertentu, nah itu juga perlu manusia yang menangani, meskipun manusia juga bisa berpotensi untuk merusak alam. Seperti itu. Dan ketika alam sehat, manusia juga akan sehat. Ketika manusia baik, hubungannya dengan alam, alam pun akan terjaga. Jadi ada satu keterikatan, ketersambungan. Nah, ini sudah kita pelajari di teori Yin yang di awal-awal. Nanti di hubungan manusia dan alam itu kan nanti di teori dasar, ya, TCM, kemudian nanti di diagnosis TCM, nanti di pengobatan TCM, itu kan juga semuanya menggunakan bagaimana hubungan antara manusia dengan alam, dan di situ pasti ada konsep terkait dengan energi. Nah, kemudian kita itu di dalam memahami Qi ada suatu catatan. Yang pertama adalah bahwa Qi dia ini adalah energi yang mewujud secara serentak. Ini bahasa dari modul, bahasa dari sumber rujukan yang kita ambil, mewujud serentak pada tingkat fisik dan spiritual.
Nah, energi mewujud serentak pada tingkat fisik dan spiritual. Artinya adalah apapun yang ada, baik bentuknya fisik yang kita bisa lihat, bisa kita raba, dan itu masuk di logika, masuk secara rasional, maupun yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita raba, kita pegang, dan itu tidak atau belum bisa ditemukan secara rasional, ya seperti itu. Artinya adalah pada tingkat fisik kita lihat tangan kita bisa bergerak seperti ini, mata kita bisa bergerak, bisa melihat, kemudian di situ juga detak jantung kita, kemudian bagaimana usus kita bergerak, lambung kita bekerja, kaki kita berjalan, itu kan pada tingkat fisik ya. Kemudian darah itu bisa mengalir. Nah, itu semua karena chi, karena energi di dalam tubuh manusia. Kalau di luar tubuh manusia ya ada energi panas, energi listrik, kemudian juga kalau pada selain manusia ya juga ada di hewan. Nah, termasuk juga ada di tumbuh-tumbuhan. Nah, untuk mereka berkembang, untuk mereka bergerak dan berkembang biak ya, untuk berbuah ya, bertumbuh, semuanya ada chi atau ada energi. Nah, kemudian juga pada secara spiritual, nah ini yang biasa digunakan pada pengobatan-pengobatan maupun pada laku meditasi, laku yoga ya, pada hal-hal yang sifatnya adalah spiritual, yaitu misal kita olah energi untuk melakukan penyembuhan dari jarak jauh, misal menggunakan reiki, misal menggunakan prana, misal kalau Cina itu menggunakan qigong atau qigong tulisannya ya seperti itu, atau tai chi. Nah, semua itu mengolah energi yang secara spiritual bisa kita salurkan, bisa kita manfaatkan. Nah, seperti itu. Dan mewujud serentak ini bisa juga diartikan bahwa yang fisik itu asalnya juga dari chi. Nah, misal ini ada otot, daging, tulang, semuanya itu berasal dari chi, dari energi yang kemudian memadat. Kemudian yang kita lihat semua materi ini ya, baik papan tulis, spidol, kemudian ada kertas dan lain sebagainya, itu juga sebenarnya adalah chi, tapi lebih padat lagi karena chi itu memiliki kepadatan yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, bahwa chi itu dia itu mengalir terus-menerus. Energi itu dia terus bergerak, terus mengalir sehingga ada kehidupan. Nah, kehidupan ini kita bisa jumpai pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia kita bisa bergerak, kita bisa bernafas, kemudian organ kita bisa bekerja. Begitu juga ketika kita itu melihat kepada hewan-hewan. Nah, sama, mereka juga bergerak, mereka organnya juga bekerja, kemudian bisa berjalan, berlari ya, kemudian juga mereka bisa meneruskan kehidupannya dengan berkembang biak. Begitu juga tumbuhan, mereka tumbuh, mereka berkembang ya, mereka menghasilkan buah-buahan ya, seperti itu. Itu juga ada chi atau energi yang mengalir terus-menerus, sama seperti energi panas dari matahari ya, seperti itu. Dia kan setiap waktunya dia mengalir terus-menerus bergerak. Kemudian juga misal ada energi dari lava atau dari panas bumi. Nah, itu juga mereka terus-menerus bergerak. Itu di alam semesta. Kemudian yang ketiga, yaitu bahwa chi ini dia itu memiliki kepadatan yang berbeda, atau bahasa lain kepadatan itu adalah penghimpunan, dihimpun, dijadikan satu,
kemudian punya kepadatan yang memang mereka itu berbeda-beda. Nanti kalau Qi itu dia memadat, maka akan menjadi bentuk fisik, akan menjadi bentuk secara fisik. Nah, seperti itu. Kalau masih menjadi energi itu kan tidak padat, bahkan kita lihat pun tidak bisa, kita hanya bisa kita rasakan. Tetapi kemudian kalau sudah memadat menjadi bentuk fisik, ya bisa kita lihat, bisa kita raba, bisa kita pegang. Nah, seperti itu. Dan banyak ya tipe-tipe atau jenis-jenis Qi yang nanti kita akan pelajari, yaitu dari yang paling halus atau renggang sampai nanti yang kasar dan padat. Jadi beraneka ragam kepadatannya, beraneka ragam tingkat-tingkatannya, jenis-jenisnya juga beraneka ragam, bentuk-bentuknya juga akan beraneka ragam. Nah, seperti ini dulu, dan kita lanjutkan pada video yang selanjutnya supaya tidak terlalu panjang.